keluarga. Wow, balik lagi nih sama Eva di mana? Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Nah, hari ini kita akan makan-makan lagi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu prosesnya seperti biasa. Cekidot. What's up everybody? Welcome back to Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva dan tim Ragam Usaha akan mendatangi dan mencari tahu nih pembuatan makanan yang masih berhubungan dengan kacang-kacangan. Wow, kalau udah lihat lokasinya gini pasti keluarga di rumah familiar dong ya. Yap, apalagi kalau bukan sate Ajijah atau dari Buan Pian banyak yang menyambatnya sate lapangan. Ayo mengaku, siapa di sini yang masih menyambatnya sate lapangan? Tanpa basa-basi nih, Eva sudah berada di rumah produksinya Sate Azizah yang berlokasi di Bypass. Tapi sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan owner kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Ergawati Bayan Ali Akbar. Nah, ya usaha sekarang jualan sate Ajijah di lapangan Dewi Dharma sama sotonya, soto Banjar. Nah, untuk membuat makanan ini pertama-tama yang harus kita siapkan adalah kacang tanah. Untuk pembuatannya sendiri opsional aja ya keluarga. Buan Pian bisa memakai resep sendiri atau resep dari Acil Irga ini. Kebetulan benar, ini kami lagi membahas cara untuk membuat sambal kacangnya dulu nih. Oke keluarga, kali ini Eva sudah bersama dengan Acil Irga. Nah, kali ini Acil Irga sedang mengolah sambal kacangnya dulu aja lah. Ya, ini mulai sambal kacang, manyanga dulu, buat di bumbunya. Apa aja tadi, Cil? Kacang, Bumbunya, kacang, bawang putih, tipakan, kancur. Nah, jadi ini dimasak sambil memasakkan kacangnya dia lah. Iya, Bawang sambil. putihnya kancur, lawan tipakannya dimasak. Ya Allah. sama bayan barang kayak ini. Nah, bayan. Itu dasar mulai awal baulah sambal kacang ini memang bawang putih dan segala macam itu dicampur juga lah. Ya, dicampur semuaan kayak ini. Jadi kita kadang membumbui lagi udah sudah menjadi kacang kayak ini. Iya. Kadang membelindir lagi. Jadi sehari itu biasanya baulah berapa banyak? Sambal kacangnya ini 5,5 kilo, ini 1,5 kilo. Nah, berarti cukup 7 lah. 7. Nah, Biasanya 7 kilo dalam sehari. 2 hari 7 kilo. 2 hari 7 kilo. Kita mau irit gas. Oh iya. Nah, ini belanya sudah masak, kadang melatik lagi berbunyi. Berarti ini masih meletik keluarga masih belum masak. Baru masak lagi, belanya sudah ampe melatik, ubah warnanya kuning. Nah, jangan sampai hangit, belanya hangit, sambalnya pahit. Ini kacangnya yang terbaik nomor 1. Nah, ini ada kacang, ada terbagi 3 macam. Wis, apa aja tuh? Ada yang agak merah, ada yang golong tanah. Awan ini yang nomor 1. Jadi kacang kada pahit sambalnya. Punpiannya apa, kacang apa berarti? Ini kacang gunung. Kacang gunung. Orang mulai gunung mamipik kada ba masin. Berarti pian nih memesan ke gunung itu? Memesan di toko, karena toko memesan kalau ada orang. Nah, ini langganan mulai 9 bulan anakku sampai ini berlangganan kacang. Awalnya pian bau usaha ini tuh sejak apabila gerang? Umur anakku umur 9 bulan. Wah, Sudah 12 tahun. Wow, 12 tahun. Wow, Di lapangan. Berpengalaman. Nah, saya masak. Nah, nih. Nah, bumbunya. Nah, belanya bumbunya masak, ininya masak juga. Oh, berarti itu bawang putihnya layu juga lah. Layu juga. Supaya kada pahit. Ini pahit kalau belinya mentah. Betul. Ini padas. Nah, karena kada padas lagi, ini sudah digoreng harum. Nah,
Ini harus diaduk terus lah, Cel. Diaduk terus, amun kada diaduk kayaknya hangit. Harus rata hangitnya. Masaknya harus rata. Ulun maduk beli lah. Boleh ya, coba iya. Tapi biar dampingi ulun lah kalau Nah, malatik kan kala. nah. Apa tuh, Cel? Kita kada boleh takutan lawan apa tuh, Cel? Lawan kukus apinya Kukus api karena apa tuh, Cel? supaya awet muda. Awet supaya muda. muka jangan tak kerucut, awak jangan tak kerucut. Jadi misalnya orang kata jual masak tuh berarti otomatisnya awet muda ya, Cel? Iya. Soalnya apa? Berkeringat, tenaga keluar terus. Jadi keringat ini mengandung apa? Ini menghilangkan Flek-flek ya, Cel. flek-flek. Nah, itu. Nah, orang lancak di salon tuh kan biasanya kukus dimasukkan ke muham kalau kayak ini. Oh iya, nah, betul. kita kada usah. Kita cukup memasak aja, Cel. Ini aja cocok nah. Tapi jangan jobang, Cel, muha kita dimasukkan ke situ kayaknya hangit, Jere. Ada kawa menang pada luyuh ha. Jadi harus telaten menjaga ini. Kita nomor 2 ayam tuh menang ini harus, soalnya ini nang merasa akan nyaman lawan kada. Kuahnya ya kalau jelas. Wow, banyak juga ya keluarga pembuatan sambal kacang sate Azizah ini. Dimana untuk satu kali produksi bisa mencapai 7 kilo loh. Tapi sehari nggak habis semua sih. Kata Acil Irga bisa dipakai sampai 2 hari. Alasannya adalah untuk mengirit gas. Untuk menggoreng kacang ini menurut Acil Irga harus selalu diaduk. Sebab kalau dibiarin gitu aja nanti akan gosong. Dan apabila gosong akan menyebabkan sambal kacang yang kita olah nanti akan terasa pahit nih keluarga. Wah, cukup lama juga ya ternyata Acil Irga ini memulai usahanya. Gimana kalau kita dengerin dulu cerita beliau? Mulai anak aku umur 9 bulan, sekarang udah umurnya 13 tahun. Kira-kira berarti 13 tahunan lah. Kira-kira ya 13 tahun sudah tamat sekolah SD. 2010, 2009-an. Ya 2010. Boleh lah pengen ceritakan kenapa jadi Pian ini memilih untuk berjualan sate awalnya? Awalnya dulu aku begawi di perusahaan Indofood Sukses Makmur di Bati-Bati, jadi admin. Habis itu kakakku meninggal dunia, aku kada menemui. Pas sudah meninggal baru pulih-pulih kita. Kan begawi di perusahaan itu kita harus disiplin waktu. Kada boleh sembarang izin, ataupun kakak sakit atau apa kita kada boleh melihati. Jadi pas kakakku meninggal itu aku bulik sudah menemui mayatnya aja. Soalnya kada diizinkan bulik kakak garing atau apa. Jadi aku bulik terus bawa laki pas kesini lawan anak tuh masih halus, umurnya 9 bulan. Jar mamaku amunnya hendak ampih begawi, aku melajari berjualan sate. Nah, tapi duitnya nih kada kaya begawi di perusahaan. Setiap bulan kita kan dapat di perusahaan tuh. Tiap bulan apa-apa persemuaan tuh apa semuaan nang fasilitas. Tapi yang kita berjualan sate kada Jasiden. Nah, jadi waktu itu iya nang Acil berdagang sate. Nyaman berjualan sate. Kita hendak kemana aja. Hendak ke pengajian, hendak kemana, orang pengantinan kita bisa hadir. Amun di perusahaan kada kawa. Nah itu alasannya kenapa Acil hendak berjualan sate. Mending berjualan sate daripada begawi di perusahaan. Kalau di perusahaan kan kita kada boleh izin sembarangan. Kalau kita berdagang sate kita mau izin hari ini bisa tinggalkan jualan lah. Kan ada pembantunya. Nah amun di perusahaan kada bisa. Jadi waktu itu aku masih manu anakku yang halus tuh kayak apa caranya aku anggaran bisa hidup sekeluarga. Ya berjualan sate sampai sekarang. Jadi hampir 12 tahun lebih lah berjualan sate ini. Han keluarga, apa jar Acil Irga nih nah? Kukus api tuh kawa maulah awet muda jar. Tapi kukus jangan sembarang kukus lah keluarga. Mun dimasukkan kukus ruko lain khasiatnya. Tapi nih keluarga, menurut penelitian uap masakan masih bersifat pro dan kontra juga sih untuk wajah. Sebab panas dari uap masakan jika terlalu banyak terkena wajah juga bisa menyebabkan penuaan dini.
Jadi untuk itu Eva menyarankan agar keluarga di rumah tetap memakai krim tabir surya di luar maupun di dalam rumah ya. Kok jadi tips kecantikan juga ya di program ini? Mungkin program ini bisa memberikan banyak manfaat untuk keluarga di rumah. Nah keluarga, untuk membuat sambal kacang ini diperlukan waktu selama kurang lebih 3 jam katanya. Dan ternyata nih keluarga, Acil Irga ini selalu memakai produk yang bagus, bermutu serta terjamin. Kata beliau juga sih. Ini mah gak bisa mana jam mulai subuh ya. Tukang mah gani nang disuruh-suruh toh. Menggawi ini acil saurang, lontong acil saurang, samuan acil saurang. Nah, ini kena bilenya kada habis. Ini besok pulang separuhnya. Ini tuh tahan berapa lawas garam Cil? Ini 2 hari aja. Oh 2 hari lah. Nah, Berarti mun ada sisa sagan isuk tuh pian campur kalau hanya atau apa Pak? campur. Cil Makanya- matik Cil. Makanya sambal ini kada kawa kita satu mat mahung. Oh. Bilanya kita satu mat, amun kita sampai 3 jam masak ini. Masak benar kacangnya. Jadi harus benar-benar masak lah berarti lah. Bilanya satu mat saja kita mahung marasa lagi masak kacang beladuk tuntung di pirik tah. Wahe, mahung. Amun ini sudah kayak ini nih kada mahung lagi. Nyaman ininya. Nah, Ini bisa berarti lah. ini agak isok. Isok lah. Jadi karena bilanya kami di lapangan udah kada habis, ambil dulu. Itu persiapan ini. Jadi subuh karena dibelindir. Oh iya. Jadi masukkan ke sini. Tapi udah dimasak ya Kala? Udah dimasak, Iya. campur karena ke sini. Jadi hibaknya. Jadi kawa 2 hari. Mempersingkat waktu Jo ya lah. Nah, waktu kita lawan pulang bila ada pesanan, nah 1, 2, 500 piring harus 3 ini. Oh, 3 ini abangannya kawah hangarnya. Kawah. Kawah. 3 kawah tuh, kawahnya di atas. Oh iya iya. Ready dah lah. Nah, jadi bilanya panci sebuah ini 7 liter. Baresnya. Oh. Berapa buah panci Acil berisi? 1, 2, 3, 4. 4 itu isinya 100 selawi. Berarti ada Kapan? Jo yang kayak misalkan orang memesan kayak hendak Pengantin. catering kayak itu ah. 500 piring ini akan datang tanggal 8. Oh. Bakul amas yang berjualan di Lumbuk. Waduh. Nah, itu pulang tanggal 1 arisan orang. Tanggal 26 pengajian orang. Berarti banyak aja Cila yang mana tuh? Minggu ini pasti ada. Pasti ada Balik lah. lagi buat rumah sakit, Oh, iya. buat bank. Buat Kalau untuk lontong tuh pian boleh seorang lah. belas orang tukang bakso lo baresnya lo. Tak apa-apa tadi baresnya. Nah, hati baresnya kayaknya. Jadi bilanya sudah ini sebuah ini, nah 2 buah ini, ini lontongnya. Ini berapa? 6 liter. Dapat 6 liter tuh dapat berapa? Saya itu 125. 125 lah. Nah ini 115 bagana-gana. Daun pisangnya tuh pian Menukar lah. pelapah 3.500. Jadi 10 pelapah ini 10 pelapah dapatnya 125. Oh iya iya. Baresnya 6. Tuh nah membaso lagi baresnya agak karena kalau kada cukup. Ini kan tadi yang utama nih Kala yang Iya. sambal kacang. Nah, imbah bola sambal kacang masak nih apa yang pengen gawi? Ini ya. Aku mana sate pulang. Mana sate lah pulang lah. Masaki ayam. Oh iya, karena dari awal Eva dan Acil Irga sudah membahas tentang kesehatan dan manfaat dari berbagai macam makanan dan olahan beliau, kali ini Eva juga mau kasih tahu nih secara detail informasi yang Eva dapatkan. Misalnya untuk bumbu kacang ini nih, pada 29 gram bumbu kacang terdapat 77 kalori, di mana 70% berasal dari lemak. Oh iya, selain itu bumbu kacang juga mengandung 138 gram garam. Kacang sih memang tinggi akan lemak tak jenuh ya, sedangkan bawang-bawangan itu mengandung antioksidan. Namun sayangnya minyak yang ada di dalam makanan dapat menjadikan semua kandungan gizi tersebut menurun nih keluarga. Tapi nih keluarga,
Kalian penasaran gak sih kira-kira dari mana ya Acil Irga ini mendapatkan kemampuan untuk membuat makanan yang sangat digemari masyarakat Tapin ini? Yang melajari itu mamaku almarhum. Mulai dari bolah lontong sampai bikin sambal mamaku. Selama 3 bulan mamaku tuh kada pernah maanu sambal tuh sidin harus didiking ya kita tuh dilihat terus aku sampai 3 bulan sampai bisa dilepas sidin. Nah, jadi belanja hendak berjualan sidin tuh merasai sambalku, sateku, semuaan apa nang ku gawe nang harga berjualan. Bila sudah bisa disajiakan baru kita baru jualan. Dulu aku berjualan cuma 3 kilo kulit 1 kilo. Habis itu naik 6 kilo kulit 2 kilo. Habis itu sampai sekarang 15 kilo, seapa kita mampu awak kita berjualan. Tapi nyarin kita, tenaga kita terbatas ya, setiap harinya sekarang ini aku cuma 14 kilo lah. Tapi kalau ada pesanan, pengantin atau apa, bila 500 piring tuh, sate 33 otomatis 30 kilo, kulitnya 9 kilo. Nah dari awal latihan tuh sudah berjualan di lapangan di Darmani? Mulai dari awal sampai sekarang. Nah, setelah kacang tadi matang dan ditiriskan, lalu kacang akan dihaluskan hingga menjadi bumbu kacang kayak gini nih keluarga. Hasilnya nanti akan lebih encer. Oh iya, Acil Irga ini juga menjual makanan berupa sate Aziza ini dengan harga terjangkau loh keluarga. Dan selain sate, beliau juga mulai menjual makanan atau camilan lainnya juga. Kalau harga satenya sendiri kan jual berapa? Kalau satenya aja, kalau kita kan tergantung harga ayam di pasar. Kalau di pasar itu murah, kita jualannya kita turunkan. Tapi kalau kita ayam naik, harga kita standar 2.000. Kalau anak-anak sekolah itu kan biasanya cuma uang bisa jajannya 20.000 kalau bawa. Jadi kalau anak-anak sekolah tuh sate 5, satu porsi 15.000 sama airnya. Kita kasih aja banyaknya. Nah, itu Berarti 15.000 sudah sate lontongnya. itu untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau orang-orang biasa seperti pegawai-pegawai 17.000 satu porsi. Kalau sate 5. Nah, setelah bumbu kacang selesai untuk diolah, lalu step selanjutnya adalah membuat lontong nih keluarga. Nah, untuk lontong Acil Irga juga menggunakan beras yang bagus juga nih. Di sini Eva juga diajari untuk membuat cacurung luntungnya. Nah, lihat teh. Nah, kayak pang putaran tangannya. Nah, iya. Iya. Ntar kasih sedikit, sedikit. Ntar kasih sedikit. Nah, kayak itu. Ujungnya, nah. Nah, ujungnya kayak mana? Nah, nyaman benar. Nah, ini Kali benar. Badagang ini tahulah arwah mamaku melajari. Nah, Malah jari nang supaya kada beluang baunya teh ya. malah jadi boleh halung, malah sambal mamaku, arwah mamaku. Mamaku dulunya berdagang sate. Oh. Sate itik di kandangan situ, Sidin. Jadi keluarga kita sudah melihat adalah bahwa sambal kacang tuh hal yang paling utama di sini. Di pembuatan ini. Jadi ini kita akan membuat lontong aja lah ngarannya lah. Lontong pelang. Lontongs. Nah, kita tadi sudah belajar mahalung. Ternyata mahalung cukup sulit buatnya. Mahalung nih lain mahalung sama ngarannya mahalung, tapi halungan lontong lawan halungan kacang lain. Halungan lontong kada boleh di bawahnya sini. Beluang, kacang boleh aja beluang.
Soalnya keluarnya beres. Iya, soalnya kalau misalkan lontong nih baluang, baras kena keluaran. On sindok loh ya. Abis nanti. Sindok kabigi. Wah, kalau dilihat-lihat gampang aja sih. Tapi saat Eva coba kok susah sekali ya. Karena Eva ini orangnya mudah menyerah ya keluarga. Jadi ya udahlah ya, kita cari pekerjaan yang tidak kalah bermanfaatnya saja. Kurang banyak usahanya ya Bun ya. Meski partisipasi Eva kecil tapi cukup membantu orang lain juga. Yakni membersihkan daun pisangnya sebelum dibentuk. Tapi jangan salah loh, meskipun partisipasi Eva hanya membersihkan daun, tapi cukup untuk membantu Acil Irga juga. Ya minimal benar kada melambati sidin lah ya. Bila ayam larang, kita kada otomatis cukup untuk belanja, untuk bayar karyawan. Nah, kada kawa menabung kayak biasa. Cuma bisa aja membiayai anak sekolah kayak itu. Apa ini kan anakku tamat sudah kuliah, yang satunya pesantren. Guru saya Raji sana di kandang. Sukanya nyaman kawa kemana-mana. Ya, kita hari ini hendak piknik, besok kita kawa libur. Kita hendak kemana aja teh. Pokoknya kada terikat lawan perusahaan. Ini kita kan jadi bos sate. Nah, ya kalau biar kecil kayak ini nah, tapi nyaman berberkah. Kita hendak apa aja tadi kawa menyekolahkan anak sampai kuliah atau apa kita bisa dengan uang tabungan kita kan setiap hari ini pasti kita sisihkan. Nah, kadang-kadang disisihkan 100 atau 50, pokoknya ada aja lah seapa kita lebihan bilanya ayamnya mahal ya kayak itu kasihan namun kita naikkan. Jadi harga tuh biar ayam naik atau apa tetap harganya 15.000. Aku tuh jadi suka berdagang sate ini. Aku kawa hendak ke pengajian, hendak kemana. Dulu waktu begawi di perusahaan ke pengajian kada kawa, tarawih kada kawa. Nah, tarawih ini kan kalau di perusahaan tuh kan seminggu malam, seminggu siang, seminggu malam, seminggu siang. Nah, amun bulan puasa paling kadang kan kita cuma setengah bulan. Amun kita berjualan sate, kita sebulanan full bisa tarawih. Hari raya, biasanya malam tahun baru atau apa masih begawi di perusahaan. Lebaran tuh. Nah, jadi itu, nah aku tuh kawa kemana-mana, jaga kita tuh ke pengajian kawa, ke undangan kawa, orang kematian kawa, pokoknya kita kemana hendak. Nah, menghadiri anak apa wisuda kawa, tinggalkan kan ada pembantu. Sampai hibak aja Jal? Ada. Atau berapa? 2, 3? Paruh. Hah? Nah. Oh. Nah. Kayak itu kah? Lagi kah? Kebadayawan. Oh kayak itu. Separuh aja. Karena karau bilanya kayak itu, kada masak ini ya? Lontongnya, kurangi lagi. Kayak ini nah. Nah, isinya. Nah, jangan sampai tekan lipatan. Nah, lihat deh. Nah, titik sini. Nah, ini dianggap orang nyaman juga pada liwar ngali boleh. Lipatnya tuh pakai ini kah? Nah, lihat deh. Nah. Nah. Salah. Nah, jadi kayak ini, kayaknya dihitung sampai kayak 5, nah 10. Jadi bilanya sudah 10 bagian berarti pas sudah 100. Nah, ini kada masak lontong. Seinian dibuatinya. Nah, lontong. Apa Cel? Ini Maka udah- udah jadi binti. Separuh aja. Itu dia apa banyak Oh, ini kebanyakan lagi hibak. Nah, lihat deh. Nah, Ini seapa Cel? Ada batasannya. Ini dua udah nah. tergantung halung. Nah, lihat deh.
Nah, jadi Itu kayaknya bagana lah nasinya itu. sampai ke sini kan ada nasi jadi nasi. Berarti ini udah lah. Kurangin sedikit. Bahasa aja nah, bahasa nah. Nah, Nah, kosong aja. Kosong. nah Kita berarti sulap. kene. Nah. Melihat halungnya belinya gana kan. Banyakin lagi sedikit lagi. Nah, udah. Nah, jadi keluarga untuk pengisian beras di lontong ini, Jar Acil tuh setengah aja. Eva kira tuh sampai hibak. Jadi kayaknya pas dijarang celah, pas dijarang kayaknya berasnya naik, kayaknya sampai jadi kayak ini, jadi kancang. Nah, Belanja sampai sudah sini juga. kancang. Masak berarti sudah. Masak berarti lawan daunnya layu celah. Layu. Ini kan hijau. Nah, masih Nah, perbedaannya. Nah, ini yang belum masak, ini yang sudah masak. ini belanya baru masak separuh. Separuh. Kayaknya bener naik ya lah celah. Naik kayak ini. Nah, Nah, kancang, ini kancang. Setelah bikin lontong selesai, lalu barulah kita bikin satenya. Pertama-tama adalah menyiapkan ayamnya dulu nih, kemudian dipotong menjadi dadu. Di sini ada 2 macam, ada dagingnya serta ada kulitnya juga. Di mana ayam mentah yang sedang kami tata untuk dijual ini sudah dikasih bumbu dengan bumbu eksklusif dan premium. Asik. Nah, Jel, kan yang berjualan sate ini lain pian aja lo ditapin nih. Iya. Pasti banyak. Iya. Salah. Yang mau olah pian tuh. Beda, sate pian beda dengan yang lainnya tuh apa? sambalnya lain rasanya. Aku sudah mencoba kemana-mana, ada sama sambalnya. Nah, kita harus masak benar kacangnya, membuat sambal itu nah, hampir 3 jam baru masak. Tadi melihat kalau mulai jam 7 sampai jam berapa, aku tadi masaknya. Buan pian belum datang tuh sudah masaki ulun. Habis sembahyang subuh jam 5. Sampai jam tadi tulak ngajar masak kalau sambal. Nah, hitung berapa jam. Jadi kada terasa bau kacang sambal tuh. Itu yang membedakannya. Lama kita membuat kacangnya tuh nah, memasakinya. Amun cabangnya tuh sebujurnya tuh kawai cuma orangnya nang kadada. Semalam ada 4 ini sekolah paket. Kan hari ini ulangan. Stop dia. Nah, jadi amun mencabang tuh sebujurnya hendak aja cuma mencari karyawan sulit. Apalagi kan sate ini kan kada kayak warung biasa. Memasak satenya tuh harus bujur-bujur, matang atau apa. Nah, jangan sampai hangit, jangan mantah. Amun orang mantah kada suka. Jadi kita tuh harus bujur-bujur. Rasa ayamnya tuh kada terasa lagi. Pian merasa kalau tadi adalah terasa ayam. Nah, ada. Di situ kita jadi membanam sate ini kada sembarangan. Kada kayak kita membanam iwak tuh aja. Nah, jadi kada kawa sembarangan menyuruh orang. Jadi hendak aja membuka cabang, cuma orangnya kada ada nang maanan deh. Cuma pesanan itu aja gini sudah cukup ya lah. Orang memesan-mesan. Soalnya kan setiap minggu nih ada aja orang memesan. Apalagi memesan yang pakai kayak tompeng tuh nah. Nah, sate sekelilingnya. Rancak itu buan rumah sakit masang. Buan kantor bank. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita cus ke warung Sate Azizah. Karena tadi di awal udah lihat ya lokasinya di mana, langsung aja kita cus kita ke sana. Di kawasan lapangan Dwi Dharma Rantau seberang gedung HAM. Nah, di sini Eva bantu-bantu kipasin sate nih keluarga. Kipas-kipas aja, tapi jangan jopang sampai apinya mengaluar lah, kayaknya hangit bertanda dagangan orang harau kita. Nah, jadi keluarga, tadi kan kita sudah melihat nih proses pembuatannya. Sekarang kita sudah berada di tempat jualannya. Siapa dari Bun Ben yang kada tahu ya ala tempat ini? Jadi saat ini Eva lagi mengipasi sate. Kita harus memasak satenya dulu. Ini balik juga kah? Misalnya orang hendak memesan nih, Ya.
kemana menghubungi Tian atau mendatangi Tian kemana? Mendatanginya ada kan nomor HP di situ. Di mana aja? Tertera di muka gerobak. Nah, di situ ada karena amunnya hendak pengantin tuh sebulan bedahulu atau seminggu bedahulu. Jadi soalnya kan kalau tapa imbay. Nah, ini aja pengantin yang orang di Lumbu tadi udah sebulan udah memasang 500 piring. Terus pulang tanggal 26 sudah sebulan arisan tanggal 1. Nah, jadi bulan ini 3. Nah, akan dihadap harapan aku. Mudah naik di daerah sini nah kawan diulahkan oleh Bapak Bupati. Pemerintah kah warung nah anggaran kami kawa betaja langsung ada bagaimana. Sini aja nah. Daerah sini kan kami kan daerah sini sudah hampir 10 tahun. Waktu sebelum Bapak Bupati yang ini, aku sudah jualan. Nah, jadi harapan ke depan semoga Bapak Bupati atau pemerintah yang hanyar ini nah mau membangunkan di sini walaupun kita menyewa atau apa. Amun kita kayak ini terus nah tenaga kita kan sudah tua, mana bisa membawa gerobak. Lihat lagi lakiku sudah tua. Kadang-kadang aku kadang-kadang itu apa yang kami makan namun kita kan pedagang kayak ini. Jadi aman kita kan di sini ini kan dibuka kayak ini kan kayak di lapangan Murjani itu nyaman loh. Nah daerah kita sudah tetap. Nah, keluarga, perlu kita pahami juga nih untuk membangun usaha berupa makanan ataupun kuliner, tidak hanya rasa yang menjadi hal utama, tetapi juga penampilan yang dapat dilihat langsung oleh para konsumen seperti penyajiannya, tata letak atau kerapian hingga keramahan kita sebagai penjual. Eva juga akan berbagi strategi nih untuk pemasaran produk makanan atau sejenisnya, yakni yang pertama menggunakan kemasan produk yang menarik. Bisa bungkusan saat konsumen kita membawa pulang makanannya atau saat kita menyajikan makanan kepada pembeli kita. Tentu ini sangat berperan penting ya untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mencicipi produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah dari segi penampilannya, misalnya foto atau tempat kita berjualan. Apakah sudah berada di spot yang banyak didatangi para pembeli dan sesuai dengan target pasar? Nah, itu perlu dipertanyakan juga. Kemudian, warna dari apa yang kita sajikan juga dapat meningkatkan strategi pemasaran dalam usaha yang kita jual loh. Serta yang paling penting nih, untuk menjadi salah satu penilaian para konsumen adalah kebersihan tempat yang kita sajikan. Kemudian yang terakhir adalah dengan bekerja sama dengan unsur terkait yang dirasa perlu. Misalnya kita bisa bekerja sama dengan perusahaan, instansi, influencer, atau orang-orang yang dianggap berpengaruh. Nah, untuk teman-teman yang mau bekerja sama dengan Sate Aziza atau Acil Irga ini juga bisa menghubungi ke sini nih keluarga. Jadi kali ini Eva hendak mencoba marasani. Di sini ada 3 sate, terus lontongnya tadi ada 1,5. Sesuai porsi aja, sesuai porsi perut lah. Minumnya apa deh? Tadi udah habis kita. Ada awalan ya, bergaul lah. Ini bener-bener ini bisa disambat lontong sate lah, karena bumbunya tuh berasa banget kacangnya. Kalau misalkan gado-gado biasa kan lebih encer ya kalah dan lebih pucat warnanya. Kalau ini lontong sate bang, dan ini enak. Kalau misalkan jiracilnya tadi lontongnya kada karas. Nah jadi nyaman aja mun misalkan pengen kereta begigi kalau aja mah mangulum-ngulum katanya.
Mungkin itu aja yang bisa Eva sampaikan. Semoga keluarga di rumah dapat terinspirasi akan usaha yang kita datangi hari ini. Dan buat keluarga yang ingin nih berminat usahanya untuk diliput, bisa hubungi nomor di bawah sini. Oke, sampai jumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye.